Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Farisi. Saya dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang ide atau perencanaan wirausaha kerajinan bangun datar dari bahan limbah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan tentang kerajinan. Kerajinan adalah suatu kegiatan yang memulai beberapa proses yang dapat menghasilkan sebuah karya baik yang hanya mementingkan nilai keindahan saja sebagai hiasan, atau yang juga mementingkan nilai kegunaan suatu karya yang diciptakan. Semakin rumit proses pembuatan yang dilakukan, maka semakin tinggi kualitas dan nilai jual suatu karya tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat kerajinan. Manfaat kerajinan yaitu salah satunya menghemat pengeluaran, karena dengan membuat kerajinan, selain kita tidak harus membeli karya yang kita buat, kita juga bisa menghasilkan pendapatan, ladang bisnis. Nah, selanjutnya ada ladang bisnis, belajar pemasaran dan manajemen. Nah, selanjutnya melatih kemampuan motorik individu. Selanjutnya membangun rasa percaya diri setiap individu. Nah, selanjutnya ada fungsi kerajinan. Terdapat dua fungsi utama dari kerajinan, yaitu fungsi hias dan fungsi pakai. Fungsi hias pada kerajinan berkaitan dengan peruntukan pembuatannya yang semata-mata sebagai benda hiasan ataupun pajangan pada ruangan. Sementara fungsi pakai pada kerajinan berkaitan dengan peruntukan pembuatannya, yakni sebagai benda pakai yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tahapan dari produksi kerajinan. Nah, tahapan dari produksi kerajinan adalah ada 4. Yang pertama, tahap pembahan adalah tahapan untuk melakukan persiapan diri segala macam bentuk bahan baku sehingga akan dapat siap untuk dilakukan di produksi. Selanjutnya yang kedua, tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahapan untuk melakukan pembentukan terhadap bahan baku, yang dimana akan bergantung kepada sebuah jenis material yang dilakukan pembentukan dalam material pembentukan dasar material, dan juga melakukan pembentukan dari produk yang dimana akan dibuat. Selanjutnya yang ketiga, tahap perakitan. Tahap perakitan yang dimana merupakan proses dari penggabungan yang berasal dari berbagai bagian macam bentuk komponen guna untuk melakukan pembentukan dari sebuah macam konstruksi kerajinan yang akan dihias, yang dimana akan diharapkan. Nah, selanjutnya yang keempat, tahap finishing. Nah, ini tahap yang terakhir. Nah, tahap finishing yang dimana adalah memberikan sebuah bentuk tampilan dari nilai jual yang dimiliki oleh sebuah produk. Nah, selanjutnya ada pengertian kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4,
segitiga, dan bangun tidak beraturan. Nah, selanjutnya ada manfaat kerajinan bahan limbah dan bangun datar. Nah, manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Seperti yang manfaat kerajinan juga ya, sama. Selanjutnya ada potensi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Produk kerajinan di suatu daerah pastinya memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Masing-masing daerah memiliki ciri khas terutama pada kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu karena sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah berbeda. Nah, selanjutnya seperti ini kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang sudah dibuat, yaitu taplak meja. Nah, ini taplak meja ini besar. Ini taplak meja, ini meja ini kotor, belum dicuci lagi. Nah, saya akan menjelaskan analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang ditetapkan dari taplak meja ini ya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, saya menawarkan produk yang dipadukan dengan unsur keindahan. Nah, bahan material terbaik dan memiliki kualitas tinggi, memiliki etos kerja yang baik, menjual produk untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya yang kedua, weakness atau kelemahan. Bahan yang digunakan mudah kotor ya, seperti tadi mudah kotor, jadi ya mudah kotor. Nah, ada produk mudah ditiru, banyak sekali yang meniru produk ini, tapi sangat gampang ya. Nah, yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, tapak meja yang dibuat memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh pengrajin tapak meja lainnya. Nah, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk sukses di pasaran. Yang keempat, threat atau ancaman. Cara pembuatannya yang sulit membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya, yang semakin sulit untuk didapatkan pula karena minimnya sumber daya manusia yang berminat untuk mempelajari teknik pembuatan taplak meja dari kain pecah. Nah, ini taplak meja dari kain pecah yang sudah dibuat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.